Tuhan juga kebetulan keadaannya kayak gini. Zahranas. Masih balik ke. Woi, semua minta tanda tangan. Oh, tanda tangan. Itu tas itu hawa. BKB, lo mbak jadi BKB, BKR, BKL, petugas kelurahan ayah. Itu terus kiwai. Mana terus mah udah kagak. Pul, kertas mana Pul? Tanda tangan. Ini si Syaril di bawah. Lain yang gitu juga. Si Sinta, karena Ki orang tolongan. Nyerah ya. Dia sih penyuluhan ya doang kayak nama. ini sertifikat. Nah, mau izin. Wah, Pun kudu tulisan heula. Kudu tulisan heula. biji duanya. Dua. Kudu tulisan Oh, heula. tulisan apa Pul? Kayak jadi tinggal tanda tangan. Jadi yang pulpen ada? Mana di mana? Ya, petugas kelurahan aja sih, gimana? Bisa tadi dulu. komunikasi. Soalnya fokus orang ke Bu. Bangkurin di duduk. Ibu iya, ayah. Butina, enten. Ayah iya. Oh, gitu. Penyuluhan ibu. Enten. Nah, sesuai Anandina Poster ini jadi Ibu ya ketemu. tentang pengaruh penggunaan gadget berlebihan untuk anak. Oh iya, Bu. Nah mungkin ya ibu-ibu juga gaduh cucu atau cicit jadinya jadi biasa kita diterapkan gadget. Nah jadi sebenarnya mungkin sebenarnya mah gitu ya si penggunaan gadget bagus sebenarnya bisa membuat anak lebih banyak tahu gitu ya, pengetahuannya lebih luas gitu ya, dengan berbagai konten-konten yang disajikan oleh media sosial juga. Tapi ternyata kalau untuk anak yang di bawah umur lah tanpa pengawasan yang khusus dari orang tua ternyata bisa berdampak buruk juga. Suaranya gedean ini ada mengalami keterlambatan bicara. Nah, Suara. nah yang mana kan kalau kita ya lagi rudet kitanya masuk 1 terus udah bisa dikasih gadgetnya, dikasih gadget langsung ya. Nah hampir semua kan sekarang jadi sebenarnya pemberian gadget juga kalau buat anak yang notabene belum bisa bicara gitu ya, tiga gadget secara berlebihan itu bisa menghambat stimulus berbicara anak. Nah justru kalau anak yang masih di bawah umur 2 tahun gitu ya, harusnya di stimulus gitu berbicara terus bergerak juga. Nah itu bisa melatih agar mempercepat cara agar anak cepat berbicara. Nah yang kedua ada gangguan kesehatan mental. Nah yang mana biasanya kan di dalam konten-konten atau media sosial juga kan banyak ya kontennya bervariasi gitu. Nah tanpa ada filter dari orang tua itu bisa mengakibatkan kesehatan mental anak berkurang atau terganggu gitu. Misalkan si anak tuh ngelihat konten-konten tentang makanan-makanan yang emang jarang ditemuin di daerah gitu. Nah, terus tiba-tiba si anak pengen gitu mau makan topoki atau makanan Jepang misalkan. Ada melewati konten makanan Jepang. Terus minta langsung tantrum gitu ya, minta ke orang tuanya makanan Jepang. Sedangkan tidak ada gitu ya makanan Jepang di daerah Indonesia misalkan. Nah, itu kan sedikit menghambat atau mungkin bisa menyusahkan orang tuanya gitu kan ya. Nah, seperti itu gangguan mental atau gangguan kesehatan pada mental anak. Nah, yang ketiga ada mengganggu ikatan orang tua dan anak. Nah, karena seringnya gitu ya si anak memegang HP atau berkomunikasi atau interaksi dengan handphone gitu ya, sehingga interaksi dengan orang tuanya itu berkurang. Jadi ikatan batin antara orang tua dan anaknya itu sama juga kurang. Yang akhirnya
si anak jarang curhat, jarang cerita, dan juga jarang membicarakan gitu hal-hal yang ada atau hal yang terjadi di sekolahnya misalkan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada meningkatkan resiko obesitas terhadap anak. Nah, karena gadget ini kan nggak ribet lah gitu ya, bisa sambil rebahan, bisa sambil duduk, bisa sambil ngemil juga gitu kan, ya enak kan scroll gitu kan anak mah. Nah, ini juga si penggunaan gadget yang berlebih juga bisa mengakibatkan obesitas pada anak. Nah, karena itu tadi, karena banyak rebahan gitu ya sambil main gadget ataupun sambil makan juga kadang gitu ya, nonton YouTube gitu kan, scroll udah pada santang gitu nya berulang asal enak kan. Nah, itu juga asal santang gitu ya, rewel kayak budak mah. Nah, resikonya ternyata salah satunya itu obesitas. Kenapa obesitas? Ya itu karena kan gadget mah emang duduk gitu ya, jadi gerak si anak itu kurang, terus bermain di luar si anak kurang, jadi eksplor si anak juga kurang gitu. Akhirnya keringat juga nggak keluar dari si anak. Nah, mengakibatkan si anak tuh bisa jadi obesitas. Nah, di dalam obesitas juga nanti bisa merusak ke organ-organ lain, misalkan pencernaan ataupun pertumbuhan organ yang mungkin di masa anak-anak emang lagi tumbuh-tumbuhnya, tapi terhambat oleh ya itu tadi obesitas. Nah, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan dari penyuluhan kali ini gitu ya. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang sempurna gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bu, hati-hati di Ibu nuhun, Bu atur nuhun. Iya, Ibu bener. Hiji gua. Banyak. Mangga, Mak. Sakit teh Jepang. Nah, emang cuaca sih. Pertumbuhan. Gigi dewanya atau dua-dua? Oh, giginya. Oh, bener. Jadi Gigi memang panas ya. Jadi panas, atas. Sini enggak tadi. Betul. Ih, orang nyuruh di dia mungkin tuh. Makanya nyorot di situ tuh naon. Hah? Sakali ewang we. Isi sari lah. Teu ramah nih. Tuh enak tuh. Ya gitu pamurun ya, PKL. Euy, sarua. Tiga bunuh. Heuh. Bunuh tuh. Lain. Ibu nyugan wakosna. Sakadar. Ibu. Itu. Oh iya, ini 5 menit sakadar. Udah beri langsung opatan. Atau mau 5 minimal euy. minimal? Oke. Berarti iya kalau terurang heula deh. Bisa Alex mana? Hah? Esok endela we. Urang heula. Di jero enggak ada yang mantuan Rin. Di jero Rin. Kuno mantuan di jero. Mampu Mumtazah. Saha? Mumtazah.